Saya Hilbram Dunar, Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Ways, kejelasan masa depan. Tadi Pak Mario berkata sejelas-jelasnya masa depan, tapi sifatnya tetap gaib Pak Mario. Karena tidak bisa benar-benar kita ketahui. Nah, apabila kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, tentunya ada rasa khawatir Pak. Sehingga kita ragu-ragu untuk melangkah. Apa yang harus dilakukan? Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Saya ingin Anda menebak, modem ini saya taruh di tangan saya yang kanan apa kiri? Kanan. Siapa yang bilang kanan? Angkat tangan. Siapa yang bilang kiri? Angkat tangan. Oke? Masa depan itu kita tidak tahu. Wong ini saja tadi Anda tidak tahu. Lalu berpura-pura bisa meramal masa depan. See? Itu sebabnya hanya berharaplah kepada Tuhan yang memiliki waktu. So, kalau kita tidak tahu, yuk berfokuslah pada yang sudah kita ketahui, yaitu diri kita sendiri. Kita ini suka khawatir. Khawatir itu karena mengira. Ya, ini kira. Mengira bahwa kemampuan kita lebih kecil daripada beban. Maka khawatir. Inti dari kekhawatiran adalah perkiraan mengenai rendahnya kemampuan, besarnya beban. Yuk lihat. Jarang sekali orang menghormati dirinya sendiri sehingga perkiraan kemampuannya rendah. Banyak orang suudon, menduga yang buruk sehingga bebannya besar. Pantas apabila hidupnya penuh kekhawatiran. Itu sebabnya nasihatnya, jangan khawatir. Kamu sudah bertuhan, jangan khawatir. Maksudnya adalah hormati dirimu. Kalau kamu tidak mampu, Tuhan itu maha memampukan. Beban, tahu nggak? Bukan bebanmu yang menyulitkanmu, tapi caramu memikulnya. Kesalahan cara memikul lebih menyusahkan daripada besarnya beban. Jangan khawatir. Terus orang bilang, enak ngomongnya. Gitu kan? Ngelakoninya ini. Lakoni saja, saya sudah. Itu. Saya sudah bertanya, sekarang giliran Anda. Silakan Ibu. Nama saya Rika Andriani, saya berasal dari Citerep, Bogor. Yang saya tanyakan begini Pak Mario, jika kita sudah mempunyai karir yang sudah mapan dan sudah jelas, namun ternyata itu bukan yang kita inginkan, itu hanya yang kita butuhkan. Apakah kita harus memulai suatu karir yang baru, itu yang hal yang kita inginkan dari sejak awal, namun dari nol, ataukah kita menjalankan apa yang ada? Apakah Pak Mario pernah mengalaminya dan apa kiat-kiatnya? Terima kasih. Gelisahlah, itu baik. Lihat ya, orang yang gelisah di satu tempat, itu akan mengupayakan perubahan. Yang bahaya adalah apabila orang itu damai di dalam kekurangan. Menasehati dirinya untuk ikhlas dalam kemiskinan. So gelisahlah, tetapi lakukanlah sesuatu yang menjadikan kita lebih bernilai. Oke, apapun Anda sukai atau tidak sukai, sekarang saya tanya, orang berterima kasih nggak karena yang Anda kerjakan? Kalau jarang. Oh ya, saya pernah merasakan penderitaan itu. Nah, tapi kalau orang tidak berterima kasih, kemungkinannya karena kita yang kurang menyumbangkan atau mereka yang tidak bersyukur. Ya memang begitu, kita itu menilai diri kita dari yang kita pikir bisa kita kerjakan. Orang lain menilai kita dari yang sudah kita kerjakan. Kita itu pikir bisa kerjakan lalu menilai diri mahal. Orang lain tanya, yang sudah you kerjakan apa? Itu disparity-nya, itu kesenjangannya, itu sebabnya atasan bilang, buktikan dong kamu pantas dibayar mahal. Dia bilang, tapi kan saya bisa ini. Ya sudah dikerjakan nggak? Belum. Jadi kalau gitu gelisahlah, tapi jadikan diri Anda bernilai.
Satu, apakah orang sudah berterima kasih? Kalau belum, salahkan diri sendiri. Oke, dari semua orang yang tidak disukai atasan kita, ada satu toh yang disukai pasti? Ada. Ya cari kenapa dia disukai. Ada tuh atasan yang nyakar anak buah, gigit anak buah, bayar sambil ngomel. Ini kan ada toh. Ya, tapi ada satu yang disukai. Cari kenapa dia disukai. Satu, berterima kasih. Dua, apakah orang memuji yang Anda kerjakan? Kalau ada bilang wow, atau bilang apakah ini saatnya gua bilang wow. Gitu? Nah, orang-orang yang tidak memperbaiki dirinya, membuat orang lain berterima kasih. Orang yang tidak membuat orang lain memujinya karena sumbangsihnya. Orang ini harus menyiapkan kapal yang baik. Tahu kenapa kapalnya harus baik? Karena dia sering disuruh pergi ke laut aja. Itu. Saya lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya dari Anda. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Saya Sahjehan dari Banjarmasin, Pak. Oh, bukan main. Yes, Bapak. Salam super buat Pak Mario. Salam super, Bapak. Yang ingin kami tanyakan, sementara dunia masa depan tidak jelas, bagaimana kita menyiapkan masa depan buat putra-putri kita, Pak? Super sekali. Terima kasih. Masa depan memang tidak jelas, jadi jangan masalahkan lagi. Tidak apa-apa masa depan tidak jelas asal yang Anda lakukan jelas. Dan bagi anak-anak, ibunda saya, dari semua yang beliau pernah katakan, kebijakan seorang ibunda ke saya, satu yang saya paling ingat. Lasise, karena ibu saya Bugis, orang Bugis, dia bilang, Lasise, apapun kata orang lain tentang kamu, kamu anakku yang baik. Kejelasan kasih sayang ibunda saya itu, Pak, yang memelihara kebaikan di hati saya. Walaupun kadang-kadang saya bilang, apa benar aku nggak jujur, apa benar aku malas, apa benar aku... Tapi selalu ingat ibundaku, jelas kasih sayangnya. Jadi kalau begitu yuk jelas kasih sayang kita kepada orang tua, kepada anak. Sering-seringlah mengatakan, I love you. Yang namanya cinta itu bukan hanya soal pacar-pacaran, hebat-hebatan, patah hati, jomblo-jombloan, bukan itu. Cinta kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada saudara, kepada anak, kepada sahabat, cinta kepada Tuhan, itu cinta. Jelaslah mengenai cinta Anda kepada anak-anak, agar mereka tumbuh dengan kejelasan yang sehat. Itu. Baik, Pak Mario, saya bahas sedikit mengenai rendahnya aktivitas. Ketika kita ingin menjadi pribadi yang lebih aktif lagi, lebih berani lagi, tentunya kita harus berhadapan dengan banyak orang, Pak. Bagaimana kalau aktivitas kita dihadapan oleh orang-orang yang lebih hebat? Kita harus berbicara di depan orang-orang yang lebih hebat, lebih besar, beraktivitas di depan mereka. Menghandlenya seperti apa? Begini, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Pesawat itu mencapai kecepatan di atas Mach, satu kecepatan suara, itu melampaui kekentalan udara. Yang rasanya sampai seperti madu kentalnya, sampai keluar dari batas kecepatan suara, lebih tinggi. Sehingga waktu itu ada cone suara yang mengakibatkan sonic boom itu. Oke? Ketakutan kita waktu berhadapan dengan publik juga seperti itu. Ada masa di mana segala sesuatu menakutkan. Kumisnya bergerak sedikit saja kita, gitu, apalagi kumisnya tidak seimbang. Ini 24-32. Nah. Tetapi suatu ketika saya temukan batas ini ternyata adalah batas kejujuran. Waktu Anda berhadapan dengan orang besar, jujurlah, Bapak, izinkan saya untuk membuat kesalahan karena saya masih belum tahu mengenai ini. Tapi niat saya adalah melayani Bapak dengan sebaik-baiknya. Apabila saya salah, mohon dibetulkan. Apabila saya benar, mohon pendapat saya digunakan. Apakah bisa saya mulai, Bapak? Setelah itu ada nervous nggak? Tidak. Dan yang timbul di hati orang besar itu adalah kasih sayang. Anak ini baik ya. Karena untuk pertama kali dia melihat anak muda tidak lagi bergantung ke otaknya tapi ke hatinya. Anak muda itu mikir dia cukup pinter.
tetapi hatinya tidak cukup ikhlas untuk menerima bahwa memang masih muda. Banyak anak perempuan muda belum tahu bedanya rawon dengan gulai, sudah memaksa lari dengan belahan jiwa. Yang masih kayak kekean modelnya itu. Kekean apa? Gasing ya? Ya itu kayak gitu. Jadi banyak anak muda belum ikhlas menerima kemudaannya. Ikhlas saja, hadiahkan diri Anda bagi keberhasilan orang-orang yang ingin Anda besarkan itu. Semoga berkenan, Pak. Baik, saya akan lanjutkan sebentar lagi, tapi sekarang saatnya Anda mengambil alat polling Anda. Silakan, dan Anda tentukan satu jawaban dari 3 pilihan yang sudah Pak Mario berikan. Pollingnya adalah ini. Apa yang paling menyebabkan kegalauan mengenai masa depan? A. Memikirkan masa depan tanpa persiapan. B. Rendahnya aktivitas yang produktif hari ini. Dan C. Terlalu mendengarkan keraguan orang lain. Mana yang paling menyebabkan kegalauan mengenai masa depan? A, B, C. Silakan tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan untuk Anda yang sudah memilih. Jawabannya akan segera kita ketahui sama-sama sebentar lagi. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Hey, kita ketemu yuk. Itu loh, kenapa? Baru dari Golden Ways aku mau berhenti kerja.